Kebijakan sosial dan program pelayanan seperti pembangunan telah banyak dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan kota menjadi salah satu kebijakan yang juga perlu mendapat perhatian dari pemerintah, karena dengan adanya pembangunan kota diharapkan dapat meningkatkan potensi ekonomi dan industri daerah. Salah satunya dengan implementasi kebijakan pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah pembangunan jalan tol Trans Jawa. Tol Trans Jawa dibangun mulai tahun 2015 dan terbentang sepanjang lebih dari 1.000 km dan termasuk dalam Asian Highway 2 atau jaringan jalan Asia yang menghubungkan seluruh Asia mulai dari Denpasar di Indonesia hingga Khosravi di Iran. Kehadiran tol Trans Jawa merupakan alternatif akses mobilitas antar provinsi di Jawa. Selain melalui jalur Pantura yang menjadi salah satu jalan nasional andalan untuk rute 1 di Pulau Jawa. Dampak dari segi transportasi. Yang pertama, memperlancar arus dan meningkatkan perpindahan orang dari satu kota ke kota lain. Yang kedua, distribusi barang menjadi lebih cepat dan mudah. Yang ketiga, pertumbuhan jasa yang semakin berkembang. Dampak dari segi pengembangan. Dengan adanya tol Trans Jawa, mendorong efisiensi sistem logistik karena mengurangi beban operasional. Tidak hanya itu, UMKM, kawasan industri, pelabuhan, bandara, pemukiman, dan destinasi pariwisata juga akan terintegrasi sebagai kekuatan potensi dan sentra ekonomi. Implikasi dari pembangunan jalan tol Trans Jawa. Tarif jalan tol Trans Jawa tergolong cukup tinggi. Berikut tarif jalan tol Trans Jawa pada tahun 2022 berdasarkan ruas-ruas tol. Jakarta Cirebon sebesar Rp151.500. Jakarta Semarang sebesar Rp377.500. Jakarta Solo atau Yogyakarta sebesar Rp453.500. Jakarta Surabaya sebesar Rp746.000. Meski demikian, pengusaha truk dan logistik masih mengeluhkan mahalnya tarif tol. Imbasnya banyak pengemudi truk yang kembali ke jalur pantai utara Jawa alias Pantura. 5 sampai Palimanan ini 90.000. Dari Palimanan ke Cikarang Utama 350. Dari situ tol jornya 30. Nanti 47 ya? 47. 470 itu. Jagaan ya Pak ya? Iya. Itu belum termasuk biaya bongkar muat? Belum, itu tol. Kalau kita dihajar tol PP aja udah hampir 1 juta kan? Totalnya mencapai Rp1.419.000. Sementara jika sampai Semarang, Jawa Tengah, pengemudi truk harus membayar sebesar Rp783.000. Tarif tertinggi berada di ruas tol Cipali, Batang Semarang, Solo Ngawi, dan ruas tol Ngawi Kertosono. Imbas sosial ekonomi bagi sejumlah usaha mikro kecil UMKM menjadi menurun karena banyak yang melintasi jalan tol Trans Jawa, sedangkan yang melintasi jalan tol Pantura mulai berkurang. Belum jalan tol ini ada, itu kita bisa mengcover dari seluruh kegiatan perekonomian yang ada di sini, dalam artian kita masih mampu. Nah, ini adanya jalan tol ini ya kurang lebihnya ada penurunan sekitar 40%. Sehingga kebanyakan para pedagang beralih ke rest area mendekati pusat keramaian. Perlu adanya pelatihan-pelatihan untuk para pengusaha UMKM di bidang marketing online. Hal ini dilakukan agar para pengusaha dapat mengembangkan usahanya melalui penjualan online atau berbasis digital untuk menangani dampak ekonomi akibat pembangunan jalan tol. Pada saat melintasi jalan tol, bagi truk atau kendaraan besar lainnya tidak boleh berhenti di pinggir jalan, melainkan harus melewati jalan lain
yaitu Jalan Tol Pantura. Di jalan tersebut, kendaraan besar dapat berhenti jika akan memperbaiki kendaraan atau beristirahat. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan pemerintah dapat mengembangkan fasilitas dengan membangun SPBU agar pengendara dapat beristirahat karena perjalanan yang jauh. Adanya pembangunan kota diharapkan dapat meningkatkan potensi ekonomi dan industri yang ada di setiap daerah dengan membawa pemikiran ke arah modernisasi. Oleh karena itu, untuk mengembangkan semua aspek-aspek tersebut diperlukan adanya sumber daya dan dukungan infrastruktur yang memadai, salah satunya dengan implementasi kebijakan pembangunan perkotaan. Salah satunya melalui pembangunan jalan tol. Ditinjau dari segi pengembangan wilayah jalan tol Trans Jawa, berhasil mendorong pertumbuhan kawasan ekonomi baru, baik berupa pusat-pusat kegiatan ekonomi, usaha menengah kecil dan mikro, UMKM, hingga bermunculannya kawasan industri di sepanjang jalur Trans Jawa. Selain itu, karena akses transportasi yang lebih cepat, sehingga biaya logistik menjadi lebih efisien. Jalan tol Trans Jawa juga membuka lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan perekonomian di daerah yang dilalui proyek jalan tol, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perhubungan.